Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar hari ini? Udah siang. Hari ini saya mau ke tempatnya obral aglonema atau bunga di seputaran sini sih. Masih tempat saudara saya sendiri. Nantikan lagi video selanjutnya. Saya mau ke sana dulu ya. Boleh lagi teman-teman. Kita mau masuk kandang. Ownernya lagi making teman-teman, mau persiapan ngirim ke Surabaya apa kemana ini kita ini. Lagi making kirim kemana ini mas? Kalau ini nanti kita kirim ke Jakarta Selatan, ada juga yang dikirim ke Surabaya, ada juga yang dikirim ke mana itu tadi, Bogor. Pokoknya kirimnya jauh-jauh teman-teman. Ngirimnya tuh di sini tuh luar biasa. Paling jauh ke Surabaya ini. Kalau mau ada yang nantilah kita mau berbincang-bincang seputaran aglonema dan sebagainya, tanian segala macam. Ya. Nunggu selesai making ini. Dia belum mandi juga teman-teman. Jadi makingnya seperti ini ya nanti. Tuh. Gampang lah, tonton terus ya channel Fadil Akbar TV. Terima kasih. Jus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa-pemirsa, teman-teman dan rekan-rekan. Hari ini saya mau ngobrol santai bersama petani aglonema dari desa Sidomukti ini. Mau berbincang-bincang santai kayak biasanya, kayak video kemarin lah. Ini vlog santai aja, jangan serius-serius. Nggak resmi mas. Enggak usah. Ya resmi bisa dibilang resmi, bisa dibilang enggak resmi lah. Yang penting kita santai aja ya enggak? Nyantai, ngopi. Siang ini ngopi sama makan sekam nih bisa. Cemilannya kita mau berbicara tentang ngobrolin tentang perkembangan bunga ini sekitaran aglonema, dan kan lagi ramai ini sekarang ini lagi ramai aglonema ini di YouTube, di live segala macam, lagi naik daun. Aglonema ini lagi naik daun. Makanya saya itu penasaran teman-teman, kenapa kok tanaman hias aglonema kok naik daun sekarang akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, setahun ya? 2 tahun ini. 2 tahun ini lebih ya? Lebih signifikan ketika ada coronavirus ini. Dia semua orang-orang di rumah itu kan semuanya apa ini yang bisa dijadikan uang, ya rupiah lah istilahnya. Untuk mencari sesok nasi. Kita mau ngobrolin tadi karena semenjak corona ini kan teman-teman kan namanya di rumah nggak ada kerjaan, terus mau membeli menir itu nggak bisa. Agak kesusahan kita ngembangin bunga mungkin mas ya. Ya ini hobi lah, jadi dari hobi mungkin bisa dijadikan ya sesuap nasi lah tentunya. Jadi berawal dari hobi, kita suka yang indah-indah lah terutama, karena kalau mengaca dalam pegangan kita kan juga Tuhan itu suka yang indah-indah kan, seperti itu. Apalagi manusianya, ya salah satu keindahannya ini bunga-bunga yang ada di sini tentunya. Di kebun ini, di rumah, di teras banyak sekali lah. Sekarang juga banyak kok di desa-desa ini bikin kandang-kandang apa ya? Kandang tuh bahasanya apa? Tempat pekarangan bunga. Budidaya ya, buat koleksi segala macam dan jual beli. Masuknya abang saya ini, dia punya YouTube juga jual beli. Nanti dicantumin di deskripsi, gampang itu mas. Kalau beli ini promosi. Jangan lupa tapi like, subscribe, comment, and share. Ada di sini tentunya ya nanti namanya. Kita ngomongin bunga yang di ini nih, ini merah. Ini namanya Red Sumatra teman-teman. Mungkin akan dijelaskan oleh abang saya ini kok kenapa dulu ini kembangnya padahal nggak sampai 300.000 loh, 50 ribuan cuma. Nah ya 50 ribu zaman dulu ini. Zaman dulu ada yang 20.000, 30.000. Tapi seiring berkembangnya zaman, kemudian media mulai menyoroti namanya aglonema Pride of Sumatra.
itu menjadi semakin naik daun. Tapi dari dulu aglonema ini yang paling stabil. Ini namanya Pride of Sumatra atau POS. Tapi kalau di pasaran ini namanya Red Sumatra karena dari POS itu ada yang merah, ada yang black, hitam, hijau tua gitu. Ada yang putih ya? Ada yang putih. Yang paling mahal yang putih. Yang putih tapi kan jarang teman-teman nyarinya, itu susah. Ini kenapa dikasih nama Red Sumatra, kan ini merah. Kalau ini hijau, Green Sumatra. Jadi nggak gitu. Jadi gini, yang berhasil apa ya, kalau dalam buku itu pengarang, kalau dalam kitab itu mu'alif, kalau dalam begini ini apa pencipta. Yang berhasil apa ya, mengawinkan antara Rotundum Aceh, dan setelah Rotundum Aceh dikawinkan dengan apa itu, lipstick Thailand atau apa itulah. Itu hanya beliau, Pak Greg Hambali, bapak aglonema kita. Beliau yang mengawinkan antara Rotundum Aceh dan apa itu yang dari Thailand pokoknya, Pak, entah itu lipstick Thailand atau apa. Kemudian lahirlah yang namanya Pride of Sumatra. Tapi ya nggak seinstan itu, mulai dari mengawinkannya itu sampai menjadi biji itu sekitar 6 bulan kayaknya. Lama juga Mas. Lama. Jadi setelah itu ditanam jadi kecambah begini, jadi kayak suket ini ya, kayak suket ya, rumput. Nah begini terus menjadilah besar. Ini prosesnya sangat lama, jadi tidak instan gitu. Kalau mengatakan aglonema itu barang yang murah, ya silahkan. Tapi ya kalau menurut saya, kalau dari segi perawatan, kalau dihargai dengan harga yang sangat murah, itu ya tidak semestinya. Contohnya kemarin Mas, juga karya dari Bapak Greg Hambali itu, kalau waktu kontes di Jogja belum lama ini laku 1 pot gini. Sumatera. 1 pot. Bukan, itu namanya Golden Hoop. Oh. Itu lebih cantik lagi, cuman di sini nggak ada. Barangnya lagi kosong. Barangnya ya nggak punya. Karena harganya mahal Jujur teman-teman. saja nggak punya. Harganya karena teman-teman di mahal. Jogja itu kemarin dalam kontes itu laku sekitar 120 juta. Spot. 1 pot 120 juta. Golden Hoop. Dan itu juga disaksikan oleh Bapak Greg Hambali juga tentunya. Di sesi lelang aglonema. Di sini juga teman-teman, apa merawat ya, nanam ya, apa namanya ya, tanian lah ibaratnya, nyacah ya bahasa Indonesia nih. Ya mencacah dari Mencacah segala bonggol macam gitu lah. aja lah. Banyak sih teman-teman bunga-bunganya yang sekedar datang lempar, enggak sekedar bunga teman-teman, ada bibit juga, bibit apa ini, alpukat kamu mau beli juga bisa di sini, bisa pesan segala macam. Ini yang saya bikin menarik teman-teman, ini nggak tahu kembang apa, kembangnya hijau atau merah, atau kembang astor apa kembang apa ini. Jadi itu nanti kita senggol. Di sini kan namanya nursery ya Mas ya. Ya. Nursery itu ya mulai dari pembibitan, dari bonggol, pencacahan dan lain sebagainya, perawatan, kemudian menjadi besar, kemudian dijual. Jadi lengkap. Dari Pride of Sumatra sendiri ini ada di sana bonggolnya, nanti saya ambil dulu ya. Ya. Saya ambil dulu. Jadi ini mulai dari bonggol untuk bisa menjadi besar segini, ini butuh waktu beberapa bulan. Dari kecil kayak gini Mas ya. Dari kecil ini bonggolnya. Ini masih jarum namanya, jarum. Kemudian ini hampir mekar. Ini yang ini. Sebelah sini hampir mekar, ini sudah mekar. Ini menyusul lagi daun 1 plus. Jadi kita hanya mencacah ya kayak seperti inilah. Dipotong-potong itu. Ini kayak jahe ya. Lengkuas teman-teman, lengkuas ini. Kayak lengkuas lah ya. Tapi sebenarnya ini adalah bonggol dari Red Sumatra. aglonema Pride of Sumatra. Karena dari bunganya sendiri tidak bisa tumbuh, tidak bisa menjadi dari biji bunganya, karena antara apa itu namanya, putik dan benang sarinya tidak
tidak sinkron gitu. Ini Maksudnya dari bonggol kayak gini ke sampai tumbuh ini berapa lama pertumbuhannya? ini kalau Pride of Sumatera ini biasanya lama. Ini terbilang cukup lama. Ada bunga-bunga aglonema yang pertumbuhannya itu lama, ada yang pertumbuhannya itu cepat. Kalau yang lama ini ya semisal Pride of Sumatera, ada apa lagi ya, yang LV itu Lady Valentine itu juga terbilang cukup lama dalam hal pertumbuhannya. Juga kan banyak teman-teman yang bilang merawat Red Sumatera dan aglonema itu agak susah Mas, ada yang nggak jadi, ada yang busuk, ada yang mati dan segala macamnya itulah. Kalau kata orang-orang, kalau dalam bahasa Jawanya itu tangan-tanganan, jadi gitu. Cocok-cocokan lah ya. Kalau motong Red Sumatera ini, kalau yang tangannya dingin, adem gitu, bisa tumbuh dia. Kalau enggak, dia akan lonyot batangnya. Tergantung banyak dosa apa enggaknya tuh. Tangannya ini banyak dosa apa enggak? Kalau banyak dosa itu pasti lonyot. Ya sama saja lah. Kalau bilang masalah dosa, kita juga banyak dosa, tapi alhamdulillah dalam dikurangi. Memotong Red Sumatera ini, Pride of Sumatera ini ya tumbuh. Ya contohnya ini hasil potongan saya. Ini ada yang sudah jarum, ada yang belum jarum sama sekali. Ini banyak ini bonggolnya. Ini ada yang ya tadi ada yang mau mekar, ada yang menyusul daunnya. Kalau mungkin taruh bawah aja Mas, taruh bawah aja biar nanam dari bonggol itu seperti ini Mas. Jadi dia butuh proses teman-teman. Butuh proses. Mulai daunnya mulai kecil dulu. Tapi kalau anak samping enggak Mas. Jadi ini semisal ya, ini sudah tumbuh tunas di sini. Iya. Dia besar. Ini daun tunas baru ini dia akan sama dengan ini. Enggak kecil dulu. Langsung besar itu. Langsung besar. Ini namanya anak samping. Jadi biasanya para petani aglonema itu lebih suka anak sampingnya daripada yang nanam dari bonggol. Kenapa? Karena sudah prosesnya cepat, sudah langsung gede, sudah langsung cantik. Kalau begini kan merawat dari kecil. Butuh waktu, butuh sabar, butuh rokok, butuh kopi, butuh nasi juga teman-teman. Kita nggak sekedar nungguin terus kembang-kembang kayak gini, apa namanya, aglonema kayak gini, nggak nungguin. Kita tuh butuh sabar dan segala macamnya itu. Di sini juga di desa saya ini terutama itu banyak sekali orang-orang yang sekarang dari anak kecil sampai tua tuh budidaya aglonema, mungkin karena udah tahu harganya mungkin Mas ya. Dulu kan belum sempat apa namanya terlihat harganya lah, sekarang mulai naik lagi, banyaknya kontes-kontes dan segala macamnya itu. Ya karena sendiri bunga aglonema berapa sih harganya? Ngapain sih bisnis di bunga? Nanti juga akan turun lagi seperti dulu. Ya itu terserah. Opini-opini seperti itu terserah. Tapi ya kalau terutama kita yang suka dengan keindahan pasti akan menyukainya. Dan kalau kita lihat saja, coba kalau dari bonggol sampai gedenya seperti ini, mulai dari yang kecil tadi seperti ini cuman dihargai dengan 20.000. Ya maaf, kita nggak jual ya kalau segitu. Karena waktu tuh lebih berharga daripada, karena dulu ini saya pernah punya kayak gini tuh harganya cuma 50.000, 20.000, tapi sekarang 2 tahun sampai 3 tahun ini ya mulai naik lagi lah. Mungkin karena banyaknya orang-orang yang udah mulai tahu bunga, udah mulai bisa merawatnya dari dan segala macamnya, dan jual belinya udah mulai naik, banyak-banyaknya kontes, mungkin mendompleng lah ya, banyak kontes itu Mas ya. Jadi apa namanya, kolektor bunga dulu tuh naik lagi, keluar lagi. Ini banyak bener di sini bunga. Nggak cuma ini Mas ya, bunganya Mas ya? Enggak cuma ini. Ya nanti di shooting aja semuanya. Udah, nanti tunggulah shoot-shootnya, ini di sini banyak beneran. Dan ada lagi itu saya menarik bunga hijau ini nih. Oh ini Gajah Mada ini Mas. Gajah Mada ya. Kalau ini Gajah Mada. Kenapa kok dikasih nama Gajah Mada? Nah itu saya kurang paham itu. Kalau Gajah Mada apa ini kayak belalai gitu. Tapi menurut saya orang yang nggak tahu itu ya, teman-teman orang yang nggak tahu itu mungkin sama semua. Aglonema ini mungkin sama karena bentuk daunnya sama. Karena cuma membedakan cuma warna aja sebenarnya, kalau orang yang nggak tahu ya. Itu sebenarnya warna aja yang membedakan. Ya, tapi kalau sudah nyemplung, udah jegur lah ibaratnya, udah tahu, udah berkecimpung di situ ya tahu ya, harga sekian, ketebalan daun ini beda antara Gajah Mada dengan Pride of Sumatera, kemudian kerosetan daun itu beda-beda. Ini yang menarik itu ini. Saya tadi ngeliatin ini kembang apa, kayak kembang jambu ini kayaknya. Ini
namanya heng-heng pelangi. Dia udah warnanya emang kayak gitu apa gimana itu? Nah, ini saya terangkan mulai awal ya. Kenapa kok bisa jadi secantik ini? Ini kalau merah merona semuanya, ini bukan lagi heng-heng namanya. Suksom. Bukan. Namanya ayunindi. Oh. Kalau masih seperti ini, ayune nangdi. Ayune. Jadi gitu. Kalau sudah merah seperti ini namanya ayunindi. Jadi enggak semata-mata ini langsung begini, enggak, dari awalnya ya. Prosesnya sangat panjang. Saya perlihatkan dulu ini. Tadinya ini Mas ya itu ya. Hengengnya sama aja. Ini kan hengeng juga. Tadinya kan black begini, ada merahnya sedikit. Kemudian setelah lama daunnya berubah menjadi seperti ini. Ini agak mirip kayak gini Mas ya. Agak mirip. Tapi setelah mutasi ini jadi begini. Kalau sudah mutasi plong, ini menjadi merah merona seperti yang saya katakan tadi. Ayunindi. Tapi kalau kita di pasaran banyak sih ayunindi, harga sekitar 200-300 itu banyak. Tapi itu impor. Kalau di sini bunganya nggak ada yang impor ya. Bedanya impor sama lokal apa itu Mas? Banyak yang sekali yang nggak tahu itu kan, teman-teman itu banyak sekali. Impor sama lokal tuh bedanya. Terus apa sih bedanya tuh aglonema impor sama dari luar, dari sama tanian sendiri kan? Sedangkan tanian sendiri kan banyak apa SDM kita kan banyak sih yang bisa bertani sendiri. Itu kenapa kok masih mengunggulkan impor? Ya karena pertama impor itu murah Mas. Iya benar. Harusnya mahal dong, kan ada cukai segala macam. Gini masalahnya, impor itu kita nggak tahu di sana itu medianya apa, cuacanya seperti apa. Kalau di sana kan nggak tahu. Tapi setelah bunga yang dari sana dikirim ke Indonesia, semisal 1000 batang atau berapalah, menurunkan di kandang itu, kemudian dijual di pasaran dengan harga yang lebih murah lagi. Biar mungkin banyak orang yang di lokal itu narik dari yang impor itu. Dari harga pun bisa, namanya kita mencari nasi lah, mencari susu rezeki kan. Kita cari yang lebih murah, belinya, jualnya ya agak untung-untung dikit lah. Walaupun orang banyak nggak boleh ngambil untung, riba segala macam, ya itu beda. Namanya kita kan mencari apa namanya rezeki lah, sedikit-sedikit buat makan. Nggak mungkin lah kita mau nanam belinya 10.000, kita jualnya 10.000, kita ngerawatnya segala macam, gimana? Itu butuh biaya lagi kayak gitu. Mungkin obrolan aglonema ini ya mungkin orang-orang yang belum tahu menahu soal apa sih aglonema, apa sih tanaman hias itu, kok bisa meledak apa ya, munggah lah ibaratnya. Naik harga kenapa? Terus ya itu tadi namanya musim corona ini kan belum, apalagi keluaran baru apa virus apa, Omikron. Itu nggak tahu apa lagi lah. Mungkin nanti akan di lockdown lagi. Di lockdown lagi itu, aduh pusing saya juga ini ngonten ini vlog karena saya korban PHK teman-teman. Jadi gini, kembali lagi ke yang tadi impor dan lokal, saya saranin nih untuk bunda-bunda, untuk kawan-kawan semuanya, bos-bosku, jangan belilah kalau yang impor itu. Saya saranin, ini cuma saran aja ya. Kalau menurut saya nggak usah beli yang impor. Kenapa? Karena ya kalau 1 bulan ditanam itu biasanya dalam jangka waktu 1 bulan itu akan prodol, apa namanya prodol ya? Brodol apa yang brodol ya? Rontok. Dia akan rontok. Daunnya ini satu persatu akan rontok, akan lonyot juga. Itu biasanya yang impor. Karena apa? Media dan cuacanya tidak sama dengan yang di luar negeri. Jadi gitu. Kalau yang di sini alhamdulillah semuanya adalah tanian lokal. Ya kalau emang seumpama bunda-bunda dan kawan-kawan semuanya ini sudah tahu ya cara mengatasinya kalau aglonema impor itu bagaimana, ya mungkin bolehlah beli untuk ditani sendiri, langsung dicacah dan lain sebagainya. Jangan lupa dan juga kan nanti jadinya kan lokal. Jadi gitu. Jangan lupa tonton juga YouTube-nya Mas Isan ini, dia banyak obrol-obrol murah juga, sama seperti channelnya Mas Widi, petani aglonema. Petani aglonema dan aglonema ada. Di situ banyak sekali tutorial kayak memotong bonggol segala macam, merawat dan lain-lain lah. Itu kalau mau beli segala macam bisa konsultasi soal aglonema, terus budidayanya gimana caranya, jenis-jenisnya. Mungkin teman-teman bisa langsung cek di YouTube-nya. Monggo, saya persilahkan yang tanya-tanya atau media yang saya gunakan apa itu bolehlah nanti. Kita ini apa namanya
nggak pelit soal ilmu lah, jangan pelit ilmu itu nggak boleh pelit ya, Mas ya, karena apa ya, ilmu kita berbagi, kita mungkin mengurangi dosa karena berbagi itu kan kadang-kadang ada sih teman-teman yang orang tuh pelit, maksudnya pelit tuh gimana ya, agak sulit membagi informasi gimana sih media nanamnya, cara merawatnya, gimana biar bisa jadi dari orang yang nggak tahu kan. Kadang-kadang kan nanya sama orang yang tahu kan, kadang-kadang ada sih beberapa lah, mungkin lah ada yang nggak memberitahu gimana caranya. Itu mungkin bisa tanya ke Mas Ihsan, itu dia open. Open. Kalau saya open. Kalau mau tanya lewat WA monggo. Kalau mau datang ke sini juga monggo, saya persilahkan. Sekalian ngopi-ngopi teman-teman kan. Sekalian ngopi. Lebih mengenal lagi aglonema gimana sih, dari khususnya di wilayah inilah di Lampung Timur ini. Ini lokasinya di mana, Mas? Ini di Desa Sidomukti 55, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Mungkin sekian ngobrolnya teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi ngobrol pribadi ini, soal pribadi, soal masalah bisnis terselubung. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, komen, komen, and share Fadil Akbar TV dan Nur Seri 78. Terima kasih teman-teman. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.